Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala dengan melimpahkan ihsannya kepada kita telah menciptakan kita di zaman ini ketika Dia mengutus sang hamba sejati dari Hazrat Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia dan membangkitkannya untuk kebangkitan Islam yang kedua. Beliau diutus sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Hazrat Rasulullah SAW untuk menegakkan pemerintahan Tuhan yang Maha Esa di dunia, untuk mengakhiri kemusyrikan, untuk menumbuhkan nilai-nilai rohani dan akhlak, untuk mengajarkan kesetiaan dan keikhlasan, serta untuk menanamkan nilai-nilai yang di dalamnya terkandung semangat kesetiaan, keikhlasan, dan ketaatan yang sempurna. Al-Masih dan Al-Mahdi yang akan datang ini harus berupaya sepenuh kemampuan dan potensinya, serta mempersiapkan suatu jemaat yang benar-benar menjadi muwahhid, penganut tauhid yang sempurna, dan untuk mengakhiri kemusyrikan, setiap individu jemaat, di samping membersihkan dirinya sendiri sepenuhnya dari kemusyrikan, juga menggunakan seluruh kemampuan dan potensinya untuk membawa dunia di bawah naungan Allah yang Maha Esa. Demikian pula, sebagaimana telah saya sebutkan, beliau diutus untuk membersihkan dunia dari segala macam keburukan akhlak. Dan inilah tugas para pengikut beliau, agar dunia dapat menciptakan sarana kelangsungan hidupnya melalui nilai-nilai rohani dan akhlak. Jadi, untuk tujuan itu, setelah menerima perintah dari Allah Ta'ala, beliau mendirikan sebuah jemaat yang suci dan mengambil baiat dari para pengikut beliau di atas jumlah syarat yang 10 jumlahnya. Inilah kata-kata baiat yang selalu kita ulangi setiap saat. Dan kapanpun seseorang hendak berbaiat atau masuk ke dalam jemaat. Baiat yang beliau ambil dari para pengikut beliau adalah atas hal-hal berikut. Aku dengan hati yang tulus selalu berjanji bahwa selama aku belum masuk ke liang kubur, aku tidak akan mendekati kemusyrikan. Kemudian, aku tidak akan berdusta, tidak akan berzina, tidak akan berpandangan birahi, dan akan senantiasa menjaga diri dari jalan-jalan kefasikan, ketidaksenonohan, kezaliman, pengkhianatan, kerusakan, dan pemberontakan. Pada saat dorongan hawa nafsu bergejolak, aku tidak akan dikalahkan olehnya apapun yang terjadi. Inilah hal-hal yang sangat penting untuk perbaikan rohani dan akhlak. Kemudian, untuk meraih kemajuan dalam kerohanian, aku akan menunaikan sholat 5 waktu secara teratur, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga, bukan hanya sholat-sholat fardu saja, melainkan aku juga akan berusaha untuk mengerjakan sholat tahajud. Demikian pula, aku akan mengirimkan sholawat kepada Nabi Karim SAW. Setiap hari aku juga akan memohon ampunan atas dosa-dosaku. Aku akan senantiasa mengingat karunia-karunia Allah Ta'ala dengan penuh kecintaan yang tulus dari lubuk hati. Dan aku akan selalu memujinya di setiap waktu. Hal-hal ini sangat penting untuk meningkatkan keadaan rohani manusia. Demikian pula kepada makhluk Allah Ta'ala pada umumnya dan kepada kaum muslimin pada khususnya,
Aku tidak akan menyebabkan penderitaan apapun karena dorongan hawa nafsu, tidak dengan lisan, tidak dengan tangan, dan tidak dengan cara apapun juga. Ini adalah suatu hal yang sangat perlu ditanamkan di kalangan kaum muslimin, terutama dalam kondisi dewasa ini. Demikian pula, dalam keadaan apapun, aku akan senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan aku akan menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dengan penuh kesetiaan. Keputusan-keputusan Allah Ta'ala akan aku terima dengan lapang hati. Jika harus menanggung penderitaan dan kehinaan apapun di jalan Allah Ta'ala, maka aku akan menanggungnya. Aku akan menjauhkan diri dari hawa nafsu dan syahwat. Aku akan menjauhkan diri dari segala adat kebiasaan buruk duniawi. Firman Allah Ta'ala dan Rasul-Nya akan aku jadikan sebagai pedoman di setiap langkahku. Aku akan menghindarkan diri dari kesombongan. Aku akan merendahkan diri. Aku akan berbudi pekerti yang baik. Aku akan hidup dengan penuh kesabaran dan kesederhanaan. Kehormatan agama serta kepedulian terhadap Islam akan aku anggap lebih berharga dari jiwaku, hartaku, kehormatanku, dan anak-anakku, lebih dari segalanya. Demi Allah Ta'ala, aku akan senantiasa berusaha dalam mengkhidmati makhluk Allah Ta'ala, dan dengan segenap kekuatan serta kemampuan, aku akan berusaha memberikan manfaat kepada umat manusia. Kemudian beliau menegaskan kembali hal ini dengan penekanan lebih lanjut. Demikian pula, dengan semangat ketaatan, aku akan senantiasa siap mengorbankan jiwaku, hartaku, dan waktuku. Apapun keputusan yang diambil oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam akan aku terima dengan sepenuh hati, yakni karena telah berbaiat kepada beliau, maka keputusan-keputusan beliau alaihissalam pun akan aku terima dengan sepenuh hati. Di sini terdapat pula ikrar ketaatan yang sempurna kepada khilafat, karena khilafat pun ada demi meneruskan tugas Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala. Seolah-olah dalam syarat-syarat ini, yang nomornya memang tidak saya sebutkan, namun telah saya uraikan secara ringkas, beliau telah menjelaskan semua hal ini, yakni jika hal ini terpenuhi, maka sesungguhnya kalian akan layak disebut Ahmadi yang sejati. Dan hanya dengan itulah kalian akan dapat menunaikan hak baiat kalian. Alhasil pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan ini. Meskipun mengenai syarat-syarat baiat saya telah menyampaikannya di khutbah-khutbah sebelumnya, dan dalam banyak khutbah hampir semuanya telah saya uraikan, serta rujukan hadis dan ayat Al-Quran pun telah saya kemukakan, dan juga telah diterbitkan dalam bentuk buku, namun sangat perlu untuk mengamalkannya. Oleh karena itu adalah perlu untuk menyampaikannya kembali. Saya akan berusaha agar rujukan yang telah disebutkan tidak diulang kembali, melainkan akan ada hal-hal baru atau rujukan baru dan hadis baru yang saya kemukakan, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah luas dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan dalam hal ini pun, saya tidak akan membahas semua seginya. Perkara terbesar yang merupakan syarat pertama itulah yang akan lebih banyak saya uraikan. Bagaimanapun, banyak hal yang telah saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, sebagaimana telah saya sampaikan, pada saat ini tidak dapat diuraikan secara terperinci. Beberapa sisinya saja yang akan saya sampaikan. Hal pertama dan paling utama adalah syarat pertama, aku akan menjauhi syirik dan tidak akan pernah berbuat syirik hingga saat kematianku. Inilah syarat yang sedemikian rupa, bahwa jika seseorang mengamalkannya dengan benar, ia akan dapat terhindar dari banyak keburukan. Mengenai hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, tujuan dan maksud utama setiap nabi adalah agar manusia mendapatkan keselamatan dari dosa-dosa dan membenci sepenuhnya segala macam keburukan dan kejahatan, lalu menjadi milik Allah semata. Tujuan dan maksud penciptaan manusia pun adalah demikian, yaitu agar ia menjadi milik Tuhan semata. Oleh karena itu, tujuan diutusnya para nabi alaihimussalam adalah untuk membimbing manusia ke arah tujuan tersebut, agar ia dapat kembali memperoleh harta yang hilang dan tujuan hidupnya. Dosa memang banyak ragamnya dan memiliki banyak cabang serta rantingnya. Bahkan setiap kelalaian sekecil apapun juga termasuk dalam dosa. Namun, dosa yang paling besar yang menghalangi manusia dari tujuan mulia tersebut dan memalingkannya dari tujuan asalnya adalah syirik.
असल मकसद से हटाने के लिए पड़ा हुआ है। Jadi, syirik adalah dosa yang sangat besar. Tujuan dan maksud asal penciptaan manusia adalah agar ia menjadi milik Allah semata dan menjauh sejauh-jauhnya dari dosa beserta segala hal yang mendorongnya. Hal ini karena semakin seseorang yang malang itu terjerumus ke dalamnya, maka semakin jauh pula ia dari tujuan asalnya, hingga akhirnya ia terus-menerus jatuh dan terjatuh ke suatu tempat yang terendah, di mana penderitaan, kesulitan, dan segala macam siksaan serta kesedihan terkumpul di dalamnya, yang mana ini juga disebut jahanam. Jadi, dengan terjerumus dalam dosa-dosa, manusia di dunia ini, jika tidak di sini, maka di akhirat akan menjadi sasaran hukuman Allah Ta'ala. Dan oleh karena itu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, jauhilah syirik, karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala di banyak tempat telah memerintahkan untuk menjauhi keburukan. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa berbuat syirik adalah suatu kezaliman yang besar. Hal inilah yang telah dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ketika Hazrat Rasulullah SAW mengambil baiat, beliau senantiasa menempatkan perkara syirik secara khusus di hadapan para sahabat. Misalnya dalam satu riwayat disebutkan, ketika Hazrat Rasulullah SAW mengambil baiat Aqabah, para sahabat saat itu berkata, beliau SAW secara khusus menekankan agar selalu menjauhi syirik. Maka Abu Idris Aizalah meriwayatkan, Hazrat Ubadah bin Samit termasuk di antara orang-orang yang bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, dan pada malam Aqabah ia pun termasuk di antara para sahabat beliau. Ia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika di sekeliling beliau terdapat sejumlah besar para sahabat, marilah, baiatlah kalian kepadaku, atas dasar bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kalian tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, dan kalian tidak akan melakukan fitnah, yakni tidak akan menimpakan tuduhan yang kalian buat-buat sendiri terhadap seseorang, dan kalian tidak akan mendurhakaiku dalam hal-hal yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf dari Hazrat Rasulullah SAW memang sudah jelas, karena beliau membawa syariat, dan setiap perkataan beliau adalah ma'ruf. Namun demikian beliau tetap berhati-hati. Oleh karena itu, sebagian orang yang mengajukan keberatan bahwa perintahnya adalah tentang yang ma'ruf, maka yang ma'ruf adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan syariat. Dan inilah yang telah dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada siapa saja yang mengambil baiat kepada beliau. Dan begitu pula khilafat Hazrat Masih Maud alaihissalam yang datang kemudian mengambil baiat atas dasar hal-hal yang ma'ruf. Dan hal-hal yang ma'ruf itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa di antara kalian yang memenuhi janji ini, maka pahala baginya ada di sisi Allah. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut kemudian ia dihukum di dunia ini, maka itu menjadi kafarah atau penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, yakni ia tidak mendapat hukuman di dunia, maka urusannya ada di tangan Allah. Jika dia menghendaki, maka dia akan menghukumnya setelah kematian. Dan jika dia menghendaki, maka dia akan memaafkannya. Beliau SAW bersabda, maka atas dasar hal ini, aku mengambil baiat dari kalian. Jadi dengan sangat jelas beliau alaihissalatu wassalam telah menyebutkan dalam kata-kata baiat ini semua hal yang Rasulullah SAW telah bersabda, dan yang sesuai dengan itulah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga telah mengambil baiat dari kita, yaitu tidak akan berbuat syirik, tidak akan melakukan perbuatan yang buruk, harus menunjukkan contoh ketaatan yang sempurna, tidak akan melakukan kejahatan apapun. Karena jika kita melakukan hal ini, di sini beliau alaihissalatu wassalam bersabda, jika Allah Ta'ala menghukum kalian atas hal itu di dunia ini, maka kalian akan selamat di akhirat. Tetapi jika hukuman tidak diterima di dunia ini, maka di akhirat akan berpulang pada kehendak Allah Ta'ala, apakah dia menghukum atau memaafkan. Bagaimanapun dia lebih mengetahui, dan untuk hal-hal yang tidak diketahui manusia, maka sangat diperlukan banyak istighfar untuk keselamatan darinya. Oleh karena itu, hendaklah selalu berusaha agar kita tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat memalingkan kita dari janji baiat kita.
Kita telah membuat suatu janji, dan bagaimanapun juga janji itu harus dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi, maka Allah Ta'ala akan memberikan hukuman, dan Allah Ta'ala dapat memberikannya. Demikian pula dalam sebuah hadis disebutkan, Hazrat Zaid meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah SAW. Saat itu adalah tahun perjanjian Hudaybiyah. Pada saat malam turun hujan atas kami. Lalu Rasulullah SAW mengimami salat subuh. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian pada waktu solat, yakni hal-hal yang terjadi antara aku dengan Allah Ta'ala? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman bahwa di antara hamba-hambaku ada yang di pagi ini menjadi orang yang beriman kepadaku dan ada yang mengingkariku. Kemudian beliau bersabda, adapun mereka yang berkata bahwa hujan turun atas kami berkat rahmat Allah, berkat ketaatan kepada Allah dan dengan karunia Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepadaku dan yang mengingkari bintang-bintang. Dan barang siapa yang berkata bahwa hujan turun atas kami karena bintang ini dan itu, maka ia adalah orang yang beriman kepada bintang dan mengingkariku, yakni mengingkari Allah Ta'ala. Dengan sangat halus dan mendalam, beliau mengajarkan penolakan terhadap syirik. Dan karena pada masa itu sebagian orang baru saja memeluk Islam, maka sebagian di antara mereka ada yang masih terpengaruh oleh tradisi-tradisi lama atau pengaruh agama adat mereka, sehingga perhatian sebagian dari mereka pun kadang tertuju kepada syirik. Meskipun itu adalah syirik yang khafi atau tersembunyi, dan mereka mengira bahwa jika mereka mengatakan sesuatu tentang bintang-bintang, maka itu bukanlah perkara yang berarti. Namun Rasulullah SAW bersabda, tidak, ini adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian pernah berkata demikian ketika kalian melihat bahwa karunia-karunia Allah Ta'ala sedang tercurah, baik itu berupa hujan maupun karunia Allah Ta'ala yang lain, maka selalu nisbahkanlah itu kepada Allah Ta'ala. Disinilah letak keselamatan kalian, dan inilah tolok ukur yang sesungguhnya bagi seorang muwahhid atau yang bertauhid, bahwa dalam keadaan apapun tidak boleh mengucapkan sesuatu yang menampakkan sekecil pun bayangan syirik. Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. yakni katakanlah bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa sembahan kalian hanyalah satu Tuhan saja. Maka barang siapa yang mengharapkan liko atau perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi inilah hal yang pokok. Pada hakikatnya kita harus menjauhi syirik sepenuhnya. Beliau memang termasuk orang yang menjauhi hal itu, dan beliau menyerukan kepada manusia, ketika aku sendiri demikian, maka kalian pun seharusnya demikian. Dan kita harus mengikuti uswah yang adalah teladan Rasulullah SAW, dan inilah yang ditanamkan kepada kita. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan syirik, beliau telah bersabda, Dia, yakni Allah Ta'ala, menyajikan dalam Al-Quran suci suatu ajaran yang melaluinya dan dengan mengamalkannya, perjumpaan ilahi dapat diperoleh di dunia ini juga. Sebagaimana difirmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yakni orang yang menginginkan agar di dunia ini juga ia dapat melihat Tuhan yang merupakan Tuhan yang hakiki dan Sang Pencipta, maka hendaklah ia melakukan amal saleh yang di dalamnya tidak terdapat fasad atau kerusakan dalam bentuk apapun, yakni amalnya bukan supaya memamerkannya kepada orang lain, dan bukan pula amalan yang karenanya timbul ketakaburan dalam hati, yakni aku adalah begini dan begitu, dan bukan pula amalan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, dan bukan pula amalan yang di dalamnya terdapat bau busuk yang bertentangan dengan kecintaan yang sejati, melainkan hendaklah amal-amal itu dipenuhi dengan kejujuran dan kesetiaan. Bersamaan dengan itu, hendaklah pula seseorang menjauhi setiap jenis syirik, tidak menjadikan matahari, tidak bulan, tidak bintang-bintang di langit, tidak angin, tidak api, tidak air, tidak sesuatu pun dari benda-benda bumi sebagai sembahan, dan tidak pula memberikan penghormatan kepada sarana-sarana duniawi dengan sedemikian rupa, serta menaruh kepercayaan kepadanya, seolah-olah semuanya itu adalah sekutu-sekutu Allah.
dan tidak pula menganggap tekad dan usahanya sendiri sebagai sesuatu yang berarti, karena ini pun merupakan salah satu bentuk syirik. Melainkan setelah melakukan segalanya, hendaklah ia menganggap bahwa dirinya belum melakukan apa-apa, dan tidak pula menyombongkan ilmunya, dan tidak pula berbangga atas amalnya. Bahkan hendaklah ia menganggap dirinya pada hakikatnya sebagai orang yang jahil, bodoh dan kahil atau lalai. Dan setiap saat hendaklah ruhnya tersungkur di ambang pintu Allah Ta'ala. Dan dengan doa-doa hendaklah ia menarik karunia-Nya ke arahnya. Dan hendaklah ia menjadi seperti orang yang sangat kehausan lagi tak berdaya, sementara di hadapannya telah muncul sebuah mata air yang sangat jernih dan segar. Maka dengan tertatih-tatih dan jatuh bangun, apapun caranya, ia membawa dirinya ke mata air itu. Meskipun jatuh tersungkur, akhirnya ia pun tiba di sana dan ia meletakkan bibirnya pada mata air itu, dan tidak beranjak pergi hingga ia telah terpuaskan, hingga ia telah memadamkan dahaganya dengan meminum air itu. Jadi inilah standar untuk tetap terhindar dari syirik, bahwa dalam keadaan apapun tidak boleh menyembah berhala. Hal ini memang tidak dilakukan oleh orang Muslim, namun kebiasaan memuja kuburan bagaimanapun juga masih ada, dan ini pun merupakan syirik lahiriah. Juga janganlah menaruh kepercayaan pada sarana duniawi, pada atasan, pada sarana dan sumber daya, maupun kepada akal pikirannya sendiri. Hal ini sangatlah umum. Setiap nikmat yang diperoleh seseorang, atau setiap karunia yang dilimpahkan Tuhan kepadanya, haruslah ia nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Jika ini terwujud, maka inilah keadaan seorang muwahhid, dan inilah keadaan seorang yang terhindar dari syirik. Beliau alaihissalam bersabda, amal saleh itu bagaikan seekor burung, jagalah ia dalam sangkar kejujuran dan keikhlasan. Jika engkau menempatkan burung itu dalam sangkar kejujuran dan keikhlasan, burung itu akan tetap tinggal. Namun jika tidak, ia akan terbang pergi. Demikian pula halnya dengan amal salehmu. Engkau pun harus mengurung amal-amalmu itu, dan hal ini tidak dapat diperoleh tanpa karunia Allah. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Beliau bersabda, "Falyamal amalan shalihan." Yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah bahwa di dalamnya tidak terdapat kandungan keburukan dalam corak apapun. Hendaklah ia semata-mata menjalankan kesalehan. Tidak ada bangga diri, tidak ada keangkuhan, tidak ada ketakaburan, tidak ada bagian dari hasrat hawa nafsu, tidak menghiraukan apa yang manusia katakan kepadanya, dan tidak ada ketergantungan kepada mereka. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, apabila seseorang adalah pecinta Allah Ta'ala dan sepenuhnya menjauhi syirik, maka ia pun tidak menginginkan surga maupun neraka. Amalannya itu terpancar semata-mata dari kecintaan kepada Allah. Selama maksud atau tujuan selain ini masih ada dalam dirinya, ia akan terus tersandung. Jika ada tujuan lain selain kecintaan kepada Allah, maka manusia tidak dapat terhindar dari syirik, tidak dapat menjadi seorang muwahhid yang sempurna, dan tidak dapat mengerjakan amal saleh. Beliau bersabda, ia akan tersandung, dan hal itu disebut syirik. Sebab persahabatan dan kecintaan macam apa yang landasannya hanya sebatas cangkir teh atau kenikmatan duniawi lainnya yang kosong. Manusia yang seperti itu, pada hari ia melihat adanya perubahan pada hal tersebut, maka ia pun akan memutuskan hubungan. Yakni, selama manusia seperti itu terus memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi, selama itu pula ia condong kepada Allah Ta'ala. Namun, ketika keadaan itu berubah, ia pun akan memutuskan hubungan. Oleh karena itulah, untuk terhindar dari syirik, agar menjadi muwahhid yang sempurna bagi Allah Ta'ala, dan membangun hubungan yang sempurna dengannya, maka adalah suatu keharusan bagi manusia untuk senantiasa memanjatkan doa-doa demi kebaikan akhir dirinya, agar jangan sampai timbul dalam dirinya suatu keadaan di mana ia menjauh dari Allah Ta'ala disebabkan tidak memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi. Sebagian orang menulis bahwa mereka dahulu pun mengerjakan solat dan memanjatkan banyak doa, namun kemudian terjadi beberapa keadaan yang menyebabkan semangat mereka dalam solat berkurang, dan keyakinan mereka kepada zat Allah Ta'ala pun tidak lagi sekuat yang seharusnya. Hal ini disebabkan mereka menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala semata-mata untuk meraih tujuan-tujuan duniawi mereka, bukan karena kecintaan kepada Allah Ta'ala. Alhasil, selama kita tidak menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala demi kecintaan kepadanya, maka selama itu pula kita dapat terjerumus ke dalam syirik. Beliau bersabda,
Orang-orang yang mengikat hubungan dengan Tuhan dengan tujuan agar mereka memperoleh harta atau mendapat keturunan, atau agar mereka berhasil dalam berbagai urusan tertentu, hubungan-hubungan mereka bersifat sementara dan keimanan mereka pun berada dalam bahaya. Pada hari saat tujuan-tujuan mereka mendapatkan guncangan, maka di hari itulah keimanan mereka akan goyah. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sejati adalah ia yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan bersandarkan pada suatu kepentingan, yakni tidak beribadah demi keuntungan duniawi, melainkan ia beribadah kepada Allah Ta'ala karena kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita 3 surat di akhir Al-Quran Suci, yang diantaranya adalah surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, surat ini hendaknya dibaca ketika hendak tidur di malam hari, karena ia menyucikan manusia dari keburukan-keburukan, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau alaihissalam bersabda, ini adalah surat yang pendek, namun di dalamnya dengan sangat halus dan sangat indah, manusia telah dijauhkan dari segala macam syirik, dan keindahan Allah Ta'ala telah disucikan dan ditampakkan dalam keadaan yang bersih murni. Kemudian beliau bersabda, keindahan adalah sesuatu yang secara fitrati menarik hati manusia ke arahnya. Apabila ada keindahan dan kecantikan yang tampak, maka hati pun tertuju ke arahnya. Dan dari pengamatannya secara alami, maka timbullah kecintaan. Jadi, keindahan Tuhan yang Maha Tinggi adalah keesaannya, keagungannya, kemuliaannya, dan sifat-sifatnya. Keindahan Allah Ta'ala adalah keesaannya, keagungannya, dan kemuliaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu, Allah dalam zat, sifat-sifat, dan keagungannya adalah esa, tidak ada sekutu baginya, semua bergantung kepadanya. Setiap zarah mendapatkan kehidupan darinya. Dia adalah sumber segala karunia bagi semua makhluk. Darinya lah mata air karunia memancar. Darinya lah karunia-karunia diperoleh. Sedangkan dia sendiri tidak memperoleh karunia dari siapapun. Dia tidak membutuhkan karunia dari siapapun. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia bukan anak dari siapapun dan bukan pula bapa siapapun. Dan bagaimana mungkin demikian? Karena tidak ada sesuatu pun yang sezat dengannya. Beliau alaihissalam bersabda, Al-Quran berulang kali menerangkan kesempurnaan Tuhan dan menampakkan keagungannya supaya menarik perhatian manusia, yakni lihatlah, Tuhan yang demikianlah yang disukai oleh kalbu, bukan Tuhan yang mati, lemah, dan tidak memiliki kasih sayang dan tidak berkuasa. Alhasil, hal ini secara ringkas telah saya sampaikan. Beliau alaihissalam telah menjelaskannya secara terperinci di banyak tempat dengan gamblang. Bersihkanlah dirimu sepenuhnya dari syirik. Apabila kamu menjalankan hal ini, barulah kamu dapat menunaikan hak baiat kepadaku. Barulah kamu dapat berusaha membawa dirimu pula ke standar yang sesuai dengan baiat yang diambil oleh Hazrat Rasulullah SAW dari para sahabat beliau. Dan barulah kamu dapat memperoleh limpahan karunia Allah Ta'ala. Hazrat Rasulullah SAW mengajarkan tentang hal ini dalam menentang syirik dengan kehalusan yang sedemikian rupa, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan ketika putra Rasulullah SAW Hazrat Ibrahim wafat, saat itu terjadi gerhana matahari. Orang-orang berkata gerhana terjadi karena kewafatan Hazrat Ibrahim. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda Allah Ta'ala. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidup seseorang. Maka dari itu, apabila kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah dan tunaikanlah solat hingga keduanya kembali bersinar. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda beliau ini, solat khusuf dan kusuf pun dilaksanakan. Artinya beliau mengumumkan, aku adalah yang paling terdepan dalam menentang syirik. Akulah yang mengangkat suara menentangnya, dan akulah yang datang membawa ajaran ini. Namun kamu sekalian sedang membawa putraku ke derajat yang darinya tercium bau syirik, dan kemudian menjadikan putraku sebagai perantara syirik. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Ingatlah, wafat atau hidup seseorang tidaklah menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari dan bulan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihati kita, beliau bersabda, Al-Quran Suci telah menuliskan bagi kamu sekalian perintah-perintah yang sangat suci. Yang salah satunya adalah, kalian semua harus sepenuhnya menjauhi syirik, karena orang yang musyrik tidaklah mendapat bagian dari sumber keselamatan. Di suatu tempat beliau bersabda, syirik ada 3 macam. Pertama, yaitu penyembahan berhala secara umum.
penyembahan pohon atau semacamnya yang dilakukan oleh sebagian orang. Sekarang di Jepang kita melihat, atau di agama-agama lain, di sebagian tradisi setempat di Afrika, bahwa mereka telah menjadikan banyak batu, pohon atau semacamnya sebagai sarana ibadah dan syirik. Mereka datang dan tunduk di hadapannya, bahkan bersujud pula. Inilah syirik yang paling umum dan paling nyata coraknya. Jenis syirik yang kedua adalah seseorang secara terlalu berlebihan bergantung kepada sarana-sarana, seperti berkata, seandainya si fulan tidak ada, niscaya aku akan binasa. Atau seandainya barang itu tidak kudapatkan, niscaya aku akan binasa. Atau seandainya sarana itu tidak tersedia, niscaya aku akan binasa. Atau karena sarana itulah pekerjaanku menjadi selesai. Ini pun termasuk syirik. Kemudian, jenis syirik yang ketiga adalah menganggap keberadaan diri sendiri sebagai sesuatu yang berarti di hadapan keberadaan Allah Ta'ala. Memang di zaman yang terang benderang dan syarat dengan menggunakan akal ini, tidak banyak orang yang terjerumus dalam syirik yang nyata, kecuali beberapa agama tradisional sebagaimana yang telah saya sebutkan, dan hanya sedikit orang yang terjerumus di dalamnya. Umumnya orang-orang yang terpelajar, baik mereka yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman, sangat sedikit yang melakukan syirik seperti itu. Namun beliau alaihissalam bersabda, di zaman kemajuan material ini, syirik fil asbab, syirik dalam hal sarana-sarana telah sangat meningkat. Menempatkan hal-hal tertentu sebagai tandingan Allah Ta'ala telah sangat meningkat. Manusia mulai menggantungkan dirinya kepada sarana-sarana. Perhatian kepada Allah Ta'ala tidak lagi tersisa, dan orang-orang hanya memandang kepada sarana-sarana. Maka dari itu berusahalah untuk menjauhinya. Kemudian beliau alaihissalam menasihati seraya bersabda, lihatlah, Allah pun tidak menghendaki bahwa seseorang dijadikan sekutu baginya. Sebagian orang telah menetapkan bagian yang besar untuk sekutu-sekutu bagi hawa nafsu mereka dan menetapkan pula bagian lainnya untuk Allah. Maka bagian yang seperti itu tidaklah diterima oleh Allah. Dia menghendaki bagian yang murni. Allah Ta'ala menghendaki agar kalian menjadi miliknya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Tidak ada sesuatu yang lebih membuatnya murka selain menjadikan seseorang sebagai sekutu bagi zatnya. Janganlah berbuat demikian. Yakni sebagian dari diri kalian menjadi sekutu-sekutu bagi hawa nafsu kalian, sementara sebagian lagi untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, aku akan mengampuni semua dosa, namun syirik tidak akan aku ampuni. Ingatlah, syirik bukan hanya menyembah berhala dan patung yang dipahat dari batu. Ini adalah perkara yang kentara, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang sangat bodoh. Orang yang berakal tentu merasa malu dari hal itu. Syirik itu adalah sangat halus. Syirik yang paling sering membinasakan adalah syirik fil asbab, yakni bergantung pada sarana-sarana, hingga seolah-olah sarana-sarana itulah yang menjadi tujuan dan maksud dirinya. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, inilah syirik yang ada pada zaman sekarang. Orang yang mendahulukan dunia atas agama pun demikian pula keadaannya, yakni ia menaruh kepercayaan pada hal-hal duniawi, dan harapan yang dimilikinya bukan berasal dari agama dan keimanan. Di sini secara singkat saya ingin menyebutkan pula bahwa berkat karunia Allah Ta'ala, sebagian wanita Ahmadi, bahkan kebanyakan wanita Ahmadi, sangat teguh dalam keimanan mereka. Namun sebagian dari mereka melepas pardah atau hijab mereka dengan alasan bahwa di masyarakat ini terdapat rasa takut terhadap dunia atau takut kehilangan pekerjaan. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan muda seperti itu terjerumus dalam syirik yang tersembunyi, bahkan dalam syirik yang nyata juga. Karena Allah Ta'ala berfirman, aku akan menyediakan rezeki bagi kalian dari jalan-jalan yang tidak pernah kalian bayangkan sekalipun. Beliau alaihissalam bersabda, orang-orang ini lebih menyukai keuntungan yang segera, dan terkadang sebagian suami atau laki-laki berkata kepada istri dan perempuan mereka untuk melepas hijab. Mereka pun melakukan itu karena rasa takut yang sama, yakni takut terhadap apa yang akan dikatakan oleh orang-orang dunia. Maka semua orang-orang ini adalah pelaku syirik, dan laki-laki pun turut serta di dalamnya, bukan hanya perempuan saja. Bagaimanapun, beliau alaihissalam bersabda, orang-orang ini lebih menyukai keuntungan yang segera, dan mereka terhalang dari akhirat. Ketika seseorang menganggap seluruh keberhasilannya bergantung pada sarana-sarana dunia semata, maka pada saat itu ia menganggap keberadaan Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang sia-sia belaka dan tidak berguna. Oleh karena itu, janganlah kalian berbuat demikian. Jika kalian bertawakal, maka kalian akan mendapatkan banyak hal. Kemudian beliau juga menyampaikan poin penting, La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, yang maknanya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang layak untuk disembah dan ditaati dengan sebenar-benarnya selain Allah Ta'ala.
Rahasia dan hikmah dimasukkannya kalimat Muhammadur Rasulullah SAW bersama kalimat La ilaha illallah adalah agar pesan tauhid menjadi sempurna dan agar dunia mengetahui bahwa segala sesuatu yang datang pada hakikatnya datang dari Tuhan itu sendiri, dan bahwa beliau SAW adalah penyampai petunjuk-petunjuk tersebut kepada makhluk setelah menerimanya dari Allah Ta'ala, serta bahwa segala sesuatu yang datang dari sana datang hanya melalui jalan itu. Jadi syirik bukan hanya berarti menyembah batu-batu. Salah satu jenis syirik yang telah disebutkan adalah bahwa manusia meninggalkan Allah Ta'ala dan hanya bergantung pada sarana-sarana semata, dan inilah syirik yang berbahaya. Jadi ini harus dijauhi. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan setiap kata yang kita ucapkan, kita harus senantiasa mengingat, jangan sampai kata-kata itu membawa kita menjauh dari Allah Ta'ala dan mendekatkan kita kepada setan. Alhasil, hal ini harus selalu diingat, dan ketika kita melakukan ini, barulah kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi janji baiat kita. Dan barulah kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena tujuan utama beliau adalah agar tauhid Allah Ta'ala ditegakkan di dunia, dan agar syirik dihapuskan. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa dia akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau, dan insya Allah Ta'ala hal ini pasti akan diberikan. Namun jika kita ingin menjadi bagian darinya, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang dengan tulus menyatakan tauhid Allah Ta'ala dan mengamalkannya, serta menjadi orang-orang yang menjaga ibadah-ibadah kita dan membentuk keadaan lahiriah kita sedemikian rupa sehingga tidak tampak sedikit pun bayangan syirik di dalamnya. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat baik di suatu tempat. Beliau bersabda, "Wahai kaum Ahmadi, Tuhan bukanlah kerabat kita. Wahai kaum Ahmadi, Tuhan bukanlah kerabat kita. Jauhilah syirik dan beribadahlah agar Tuhan menjadi penjaga kalian. Lihatlah, Tuhan tidak mempedulikan bahkan putra Nuh alaihissalam sekalipun. Maka dari itu, merasa senang karena telah menjadi seorang Ahmadi adalah suatu kebodohan. Lakukanlah amal perbuatan dengan sedemikian rupa sehingga terbukti layak menjadi seorang Ahmadi. Demikian pula, lihatlah bagaimana keadaan tempat tinggal Nabi Lut yang telah kafir itu. Bagaimana nasibnya pada saat Hazrat Lut yang merupakan hamba yang bersyukur selamat. Di sini pun kejadian serupa menimpa istri Hazrat Lut karena ia memiliki hubungan dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim." Ketika Luqman berkata kepada putranya seraya menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah suatu kezaliman yang sangat besar." Di sini Allah Ta'ala telah menyebutkan ucapan-ucapan Hazrat Luqman bahwa ia adalah manusia yang bijaksana. Beliau menasihatinya pada saat itu agar kehidupannya ke depan menjadi baik. "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena syirik adalah suatu kezaliman yang besar. Wujud Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan kepada kita dalam segala hal dan berkuasa pula atas manfaat dan mudarat kita, lalu kita menyamakan wujud lain dengannya. Betapa besar kezaliman ini." Kini di sini perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan syirik bukanlah sekadar mengucapkan la ilaha illallah lalu seseorang menjadi suci, melainkan Hazrat Luqman bersabda, "Jagalah dirimu dari segala syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi." Yakni jagalah dirimu dari syirik yang nyata maupun yang tersembunyi. Hal ini pun merupakan kemalangan besar bagi umat muslim, bahwa mereka membaca kalimat la ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesuatu pun yang layak untuk disembah dan tidak bisa menjadi layak untuk disembah. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak dapat masuk ke dalam sesuatu apapun, dan Dia pun Maha Kuasa. Namun demikian, lihatlah bahwa di kalangan umat muslim terdapat beberapa jenis syirik, seperti sujud di depan kuburan. Ada golongan Islam yang sangat besar seperti itu, sebagian ada di Pakistan, India, dan negara-negara lain.
Mereka membungkuk di hadapannya dan meyakini bahwa dengan berdoa kepada para orang-orang saleh, dengan bersujud di hadapan mereka, hajat-hajat mereka akan terpenuhi. Jadi di satu sisi mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun di sisi lain mereka melakukan syirik. Oleh karena itu, pada zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam agar beliau menjalankan suatu jihad melawan syirik dan mendirikan suatu jemaat yang suci yang sepenuhnya menjauhi syirik. Terkadang ulama-ulama besar dan para maulwi pun terus melakukan syirik ini. Hal ini telah saya sampaikan sebelumnya. Alhasil, tugas kita adalah menjauhi segala jenis syirik. Dalam ceramah-ceramah mereka, sebagian maulwi bahkan menceritakan kepada orang-orang non-Ahmadi bahwa fulan, orang saleh, memiliki karomah ini, fulan memiliki karomah itu, dan dengan demikian para ulama itu membawa mereka hingga ke titik syirik. Kita memang tidak melakukan syirik yang nyata, namun kita pun harus menjauhi syirik yang tersembunyi. Terkadang ia masuk ke dalam diri seseorang dengan cara yang tidak terasa. Hanya dengan inilah kita akan dapat menunaikan hak baiat dengan sebenar-benarnya. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam bersabda, jika engkau telah masuk ke dalam baiatku, maka jauhilah segala jenis fasad atau keburukan dan jauhilah kedustaan. Kedustaan pun merupakan suatu kejahatan yang sangat besar. Jadi, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menyebutkan hal ini, dan peristiwa ini pun telah dikisahkan di berbagai tempat, yakni beliau bersabda, orang-orang berkata bahwa mereka tidak dapat terhindar dari kedustaan, namun aku mengalami suatu pengadilan terkait pos, di mana petugas pos mengajukan tuntutan terhadapku, tetapi di hadapan hakim aku berkata jujur dan aku katakan, ya memang aku telah melakukan hal itu, namun bukan dengan maksud untuk merugikan kantor pos, melainkan karena aku tidak mengetahuinya, itulah sebabnya aku melakukannya. Lalu Allah Ta'ala karena kejujuranku itu membebaskanku dengan terhormat, dan masih banyak lagi kesempatan semacam itu yang terjadi, di mana aku selamat dari kejahatan banyak orang berkat kejujuran. Dewasa ini kita melihat di dunia bahwa tampaknya hanya kedustaan yang berkuasa. Lihatlah dalam politik internasional, lihatlah dalam politik dalam negeri. Orang-orang beranggapan bahwa jika tidak bersandar pada kedustaan, maka urusan tidak akan selesai. Ada hakim, pengacara, mereka pun berdusta dan membuat keputusan yang palsu. Dan orang-orang beranggapan bahwa tidak mungkin ada seseorang yang berbicara jujur 100%. Dan jika seseorang berbicara jujur pun, mereka tetap beranggapan bahwa ia juga pasti telah berdusta, yakni tidak mungkin di dalamnya tidak terdapat kedustaan. Hazrat Muslim Maud pun telah membahas hal ini di suatu tempat. Dalam keadaan seperti itu, orang yang berkata jujur, ketika kebiasaan berdusta semakin meluas, ia menjadi khawatir bahwa orang-orang akan menganggapnya pendusta, sehingga akhirnya ia pun mulai berdusta. Namun seorang mukmin harus melihat, apakah hakikat yang sebenarnya itu? Apakah kebenaran yang sesungguhnya? Ia tidak seharusnya melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kita harus memikirkan hal ini, yakni apa yang Allah firmankan kepada kita. Jika kita tidak melangkah maju ke arah perbaikan diri, maka kita mungkin telah melakukan baiat demi tujuan lain. Maka dari itu, bagi seorang Ahmadi, menjauhi segala macam fitnah dan fasad atau keburukan, serta menjauhi kedustaan adalah suatu keharusan. Jika tidak demikian, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa kita telah melakukan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan tujuan agar kita memperbaiki diri kita sendiri dan juga memperbaiki dunia, serta membuktikan diri sebagai pembantu dan penolong Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam mendirikan sebuah jemaat yang suci. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah menuliskan di suatu tempat lagi sebuah hal yang sangat indah. Di suatu tempat beliau bersabda, kerajaan Tuhan hanya dapat ditegakkan dalam keadaan di mana ketika seseorang memberikan kesaksian yang benar, ia tidak takut kepada ayahnya, tidak takut kepada anaknya, tidak takut kepada ibunya, tidak takut kepada istrinya, tidak takut kepada saudaranya, tidak takut kepada sahabatnya, dan tidak takut kepada kerabat manapun. Jika seorang ayah berdusta dan berbuat kejahatan, maka itu karena ia mengira bahwa anaknya akan mendukungnya atau istrinya akan mendukungnya. Namun ketika ayahnya dihadapkan di pengadilan, lalu ia berkata, tidak, ayahku berkata salah, dan inilah yang sebenarnya terjadi, maka ia tidak akan pernah berdusta. Suami tidak akan pernah berdusta, anak tidak akan berdusta, istri tidak akan berdusta, tidak ada kerabat lain yang akan berdusta, saudara tidak akan berdusta.
Dan jika keadaan seperti ini terwujud, maka barulah akan tegak suatu masyarakat yang berlandaskan kebenaran, suatu masyarakat yang semata-mata menegakkan pemerintahan Allah Ta'ala. Dan di antara kita akan hadir masyarakat yang untuk menegakkannya, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah datang dalam pengabdian sejati kepada Hazrat Nabi Muhammad SAW. Dan demi mewujudkan masyarakat itulah kita telah mengikrarkan baiat. Dewasa ini banyak sekali hal-hal di mana kebohongan dijadikan landasan untuk memenangkan gugatan. Hal ini bagaimanapun juga harus kita tinggalkan, karena dusta pun membawa kepada syirik. Untuk terhindar dari syirik, sangat perlu untuk terhindar dari dusta, dan sangat perlu untuk menegakkan kebenaran. Ketika setiap orang menyadari bahwa dustanya tidak akan memberinya manfaat apapun, maka ia tidak akan berdusta, dan dengan demikian pemerintahan yang berdasarkan kebenaran pun akan tegak di dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, orang-orang berpikir, jika mereka berdusta maka mereka akan selamat. Tetapi seandainya diketahui bahwa dengan berdusta mereka tidak akan selamat, bahkan akan mendapatkan hukuman, karena tidak akan ada seorang pun yang mendukung saya, tidak akan ada seorang pun dari kalangan kerabat dan sanak saudara saya, maka niscaya ia akan berkata jujur. Para nabi selalu memberikan penekanan khusus pada hal ini, yaitu kembangkanlah kebaikan-kebaikan akhlak dalam dirimu, karena kejujuran pun merupakan bagian yang sangat besar dari nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu, menumbuhkan hal ini pun sangat perlu bagi kita, dan khususnya di zaman ini, ketika di mana-mana kebohongan merajalela, dan dewasa ini pun kita melihat, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa demi kepentingan politik dan kepentingan nasional, kebohongan tidak lagi dianggap sebagai kebohongan, bahkan dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan. Padahal jika dilihat dengan seksama, kebohongan itu bertentangan dengan fitrat manusia. Sekarang lihatlah dunia saat ini, lihatlah politisi manapun atau pemimpin dunia manapun. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat menyatakan bahwa ia mendasarkan perkataannya 100% pada kebenaran. Kondisi dunia saat ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa dalam setiap perkara hanyalah kedustaan semata yang menjadi landasannya, dan orang yang berbicara jujur, orang yang menyampaikan kebenaran, justru dihukum. Seluruh negara bersatu padu untuk memberikan pernyataan menentangnya. Perkara-perkara hukum diciptakan untuk melawannya. Keributan dan kegaduhan ditimbulkan untuk menantangnya. Maka dari itu, ketika kondisi seperti ini telah terjadi di dunia, lihatlah betapa besarnya tanggung jawab orang-orang Ahmadi bahwa mereka harus melakukan suatu jihad melawan kedustaan. Dan jihad itu dilakukan karena kita harus menegakkan tauhid dan harus menghapuskan syirik di muka bumi. Kebohongan diucapkan karena orang-orang tidak memiliki keimanan kepada zat Allah Ta'ala, dan mereka berpikir bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada kebohongan. Lalu mereka membawa kebohongan itu untuk dihadapkan kepada zat Allah Ta'ala. Maka dari itu, jika kita ingin membawa revolusi di dunia ini dan ingin menunaikan hak baiat kita, maka kita harus melakukan suatu jihad melawan kedustaan sebagaimana yang telah saya sampaikan. Kemudian beliau bersabda, karena engkau telah berbaiat kepadaku, maka janganlah engkau memandang siapapun dengan pandangan yang buruk. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, Al-Quran tidak mengatakan seperti ajaran Kristen, bahwa janganlah memandang perempuan dengan pandangan yang buruk. Melainkan Al-Quran mengatakan, janganlah memandang wajah perempuan yang bukan muhrim, baik dengan pandangan syahwat maupun tanpa syahwat. Dan janganlah mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang demikian, yakni ucapan-ucapan wanita yang bersifat lemah lembut, yang membawa pikiran ke arah yang buruk. Janganlah mendengarkan ucapan-ucapan semacam itu. Janganlah mendengarkan kisah-kisah kecantikan mereka, karena hanya jika kalian menjaga diri, maka kalian dapat terhindar dari ketergelinciran. Kini, dalam masyarakat dewasa ini, inilah keburukan-keburukan yang menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam keburukan. Rumah tangga pun hancur karena keburukan ini telah tumbuh dalam diri manusia. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Artinya, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangan mata mereka dari melihat perempuan yang bukan muhrim, dan menjaga telinga serta kemaluan mereka, yakni jagalah pula telinga dari mendengar ucapan-ucapan mereka yang lembut dan dari mendengar kisah-kisah kecantikan mereka, karena semua cara itu adalah jalan-jalan yang menyebabkan ketergelinciran.
Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, inilah sebabnya mengapa tidak ada lagi rasa malu yang tersisa dan ketidaksenonohan telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, banyak keburukan telah merajalela di negara-negara yang disebut maju. Beliau bersabda, ingatlah, siapa saja yang terus-menerus memandang perempuan yang bukan muhrim dengan bebas, pada akhirnya suatu saat ia pun akan memandang mereka dengan niat buruk, karena gejolak hawa nafsu telah melekat pada setiap tabiat manusia, dan pengalaman yang ada secara lantang, bahkan bagi pekikan, memberitahu kita bahwa memandang perempuan yang bukan muhrim tidak akan berakhir pada kesudahan yang baik. Beliau bersabda, sungai kekejian mengalir sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, tidak telinga, mata, tangan, dan tidak pula mulut. Dan di zaman ini kita menyaksikan sendiri bahwa di dekat kita ada TV, ada internet, ada media sosial, ada surat kabar, di mana-mana hal ini telah menjadi begitu umum. Bahkan mereka beranggapan bahwa tanpa menampilkan dan mempertontonkan ketidaksopanan, media cetak mereka tidak akan mendapat sambutan besar. Mereka tidak akan terkenal di media sosial, dan mereka tidak akan mampu menarik perhatian orang-orang, yakni jika mereka belum menampilkan gambar-gambar perempuan yang tidak senonoh. Jadi, pemikiran seorang Ahmadi haruslah berbeda. Oleh karena itu, dari semua keburukan yang sedang berkembang ini, kita harus menjaga diri, dan bukan hanya menjaga diri saja, melainkan kita harus berjihad melawannya. Dewasa ini begitu banyak keburukan yang telah muncul, sehingga kini sebagian perempuan yang berpemikiran maju di sini pun mulai menyadari hal ini, dan mulai bersuara bahwa harus ada undang-undang untuk melindungi kehormatan perempuan, dan harus ada undang-undang yang menentang kezaliman yang dilakukan terhadap perempuan. Hal-hal ini terjadi karena atas nama kebebasan, manusia telah terjerumus ke dalam kekejian, dan selama hal-hal ini terus terjadi, perhatian kepada Allah Ta'ala tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seorang Ahmadi sangat perlu memberikan perhatian yang lebih besar dan dengan penuh kesadaran harus mengarahkan perhatiannya pada perbaikan diri. Beliau bersabda, untuk menjaga kesucian diri ada 5 hal, ada 5 obat yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Pertama, jagalah mata kalian dari memandang wanita yang bukan muhrim. Kedua, jagalah telinga dari mendengar suara mereka yang bukan muhrim, suara-suara lembut yang menggelincirkan dari mereka yang bukan muhrim. Ketiga, janganlah mendengar kisah-kisah tentang orang yang bukan muhrim, yaitu kisah-kisah yang dapat membangkitkan hawa nafsu kalian. Keempat, jauhkanlah diri kalian dari semua kegiatan dan kesempatan di mana dikhawatirkan akan timbul perbuatan keji. Dan kelima, bagi para pemuda, hendaklah mereka mengetahui bahwa jika ada kendala untuk melakukan pernikahan, maka berpuasalah agar hasrat yang keliru itu tidak dapat tersalurkan pada tempat yang salah. Kadang-kadang penyakit ini pun datang, yakni meskipun pernikahan sudah terjadi, namun tetap terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Sebagian pemuda justru melakukan perbuatan yang salah. Alih-alih menghampiri istri di rumah, mereka berkeliaran ke sana kemari, menjalin pertemanan-pertemanan buruk. Dan ini pun adalah keliru, dan ini bukanlah perilaku seorang Ahmadi. Jika hal-hal ini timbul di antara kita saat ini, maka dengan cara dan metode perbaikan yang telah beliau ajarkan ini, kita akan dapat terhindar dari semua kebiasaan buruk yang dari segi moral sedang membawa kita menuju jurang kejatuhan dan kehancuran. Dalam menjelaskan hal ini lebih lanjut, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, kami nyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ajaran luhur ini beserta seluruh cara dan metode yang telah dijelaskan oleh Al-Quran Suci adalah khusus milik Islam semata. Dan di sini ada satu poin yang patut diingat, yaitu karena kondisi alamiah manusia yang adalah merupakan sumber hawa nafsu syahwat, yang sesungguhnya manusia tidak dapat memisahkan diri darinya tanpa menempuh perubahan sempurna. Dorongan-dorongan hawa nafsu syahwatnya ini, apabila mendapat tempat dan kesempatan, tidak akan dapat menahan diri dari bergejolak, atau dengan kata lain, ia akan berada dalam bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh memandang wanita-wanita yang bukan muhrim dengan bebas, menatap seluruh keindahan mereka, dan menyaksikan segala tingkah laku mereka seperti menari dan sebagainya, yakni dengan pandangan yang suci. Dan tidak pula diajarkan kepada kita bahwa kita boleh mendengarkan nyanyian dan musik dari wanita-wanita muda yang bukan muhrim itu, serta mendengarkan kisah-kisah kecantikan mereka, yakni dengan pikiran yang suci. Akan tetapi adalah sebaliknya, kita diperintahkan dengan tegas agar sama sekali tidak memandang wanita-wanita yang bukan muhrim dan juga melihat tempat-tempat keindahan mereka.
Jadi tidak hanya wanita yang diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka dari laki-laki yang bukan muhrim mereka, tetapi laki-laki juga diperintahkan untuk tidak memandang wanita, baik dengan pandangan suci maupun pandangan syahwat, dan tidak mendengar suara merdu mereka, serta kisah-kisah kecantikan mereka, baik dengan pikiran suci maupun pikiran kotor, agar mereka tidak tergelincir. Di sini, para penentang melontarkan keberatan bahwa ajaran Islam telah mengurung kaum wanita. Menjawab hal ini, beliau bersabda, orang-orang mengira bahwa ajaran pardah atau pembatasan dalam Islam adalah suatu kezaliman terhadap kaum wanita. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, inilah filsafat pardah dalam Islam dan inilah petunjuk syariat, yakni yang dimaksud dengan pardah dalam kitab Allah bukanlah semata-mata mengurung kaum wanita seperti halnya tahanan. Ini adalah anggapan orang-orang bodoh yang tidak mengetahui maksud ajaran Islam. Tujuan pardah dalam Islam adalah agar laki-laki dan perempuan keduanya dicegah dari memandang dengan bebas dan menampakkan keindahan mereka, karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya dicegah agar tidak menampakkan keindahan mereka. Maka dari itu perlu diingat bahwa menjaga diri dari memandang sesuatu yang dilarang untuknya dengan pandangan yang sesuka hati, serta memandang hal-hal yang diperbolehkan. Cara ini dalam bahasa Arab disebut ghaddu basar atau menundukkan pandangan. Di mana ada keperluan, kesanalah pandangan diarahkan, dan tidak dengan pandangan yang sesuka hati, yakni membuka mata selebar-lebarnya. Beliau bersabda, dalam bahasa Arab hal ini disebut ghaddu basar. Setiap orang yang bertakwa, yang ingin menjaga hatinya tetap bersih, tidak seharusnya ia memandang kesana kemari sesuka hatinya seperti hewan tanpa rasa malu, melainkan baginya dalam kehidupan bermasyarakat harus membiasakan diri dengan ghaddu basar. Dan inilah akhlak yang penuh berkat, yang dengannya keadaan alamiahnya itu akan terbentuk dalam warna akhlak yang agung, dan kebutuhan sosialnya pun tidak akan terganggu. Inilah akhlak yang disebut ihsan dan ifat atau kesucian diri. Kemudian ada lagi satu keburukan, yaitu kefasikan, ketidaksenonohan dan fasad atau kerusakan. Untuk menjauhinya pun, beliau mengingatkan dengan bersabda, dimanapun kalian melihat pertemuan-pertemuan yang di dalamnya terdapat kefasikan dan ketidaksenonohan, maka tinggalkanlah pertemuan-pertemuan itu. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak pula menyerahkannya kepada orang yang zalim. Barang siapa yang sibuk membantu urusan saudaranya, maka Allah pun akan sibuk membantu urusannya. Namun sayangnya, orang-orang yang hanya mementingkan dunia, dewasa ini melakukan hal yang sebaliknya. Negara-negara besar pun demikian. Dan barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan darinya di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan di suatu tempat lain pun beliau bersabda, janganlah kalian berbuat zalim kepada manusia. Jadi, bukan hanya terbatas kepada kaum muslim saja, melainkan beliau bersabda, janganlah berbuat zalim kepada seluruh manusia, kasihanilah mereka juga. Beliau alaihissalam pun mengambil baiat atas hal ini, yakni, aku tidak akan berbuat zalim, aku tidak akan berkhianat, aku tidak akan memberontak dan berbuat fasad atau kerusakan. Demikian pula, selain solat-solat fardu, beliau alaihissalam bersabda, perhatikanlah pula solat tahajud, perhatikanlah pula solat-solat nawafil, karena Allah Ta'ala berfirman, bangun di malam hari untuk tahajud adalah suatu jihad yang sangat besar bagi kalian, dan kalian akan mendapatkan pahalanya. Dalam hadis tertera, Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Dan hambaku tidak dapat mendekat kepadaku melalui sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus menjadi dekat kepadaku melalui ibadah-ibadah nawafil hingga aku pun mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku pasti memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku pasti melindunginya. Dan aku tidak pernah ragu dalam melakukan sesuatu yang hendak aku lakukan. Dan aku tidak suka dengan penderitaannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka yang mendekat kepadaku melalui ibadah-ibadah nawafil, mereka melakukannya karena mereka mencintaiku.
Apabila mereka mencintaiku, maka aku pun mengambil setiap cara untuk menyelamatkan mereka dan menganugerahi mereka dengan karunia-karuniaku. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, meninggalkan kejahatan-kejahatan tidaklah berada dalam kemampuan seseorang. Oleh karena itu, bangunlah di malam hari dan panjatkanlah doa-doa di hadapan Allah dalam solat tahajud. Meninggalkan kejahatan-kejahatan bukanlah perkara yang mudah. Untuk itu, bangunlah di malam hari, tunaikanlah solat tahajud dan panjatkanlah doa-doa di dalamnya. Khalaqakum wa ma ta'malun, yakni dialah yang telah menciptakanmu dan juga apa yang kamu perbuat, yaitu amal perbuatanmu. Maka siapa lagi yang dapat menjauhkan kejahatan-kejahatan itu dan menganugerahimu taufik untuk berbuat kebaikan? Demikian pula mengenai tasbih dan tahmid, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun petang. Ini adalah perintah bagi umat Islam, dan inilah hal-hal yang untuk mewujudkannya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam diutus pada zaman ini. Dalam sebuah hadis tertera bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara penting yang dimulai tanpa memuji Allah adalah tidak berkah. Oleh karena itu, sebelum memulai setiap pekerjaan, hendaknya selalu memanjatkan hamd atau puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Barulah pekerjaan itu akan mendapat keberkatan. Demikian pula beliau memberikan nasihat agar setelah setiap solat panjatkanlah puji sanjung dan syukur kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani. Ada dua kalimat yang terasa sangat ringan di lidah. Dalam semenit seseorang dapat mengucapkannya. Namun, saqilatani fil mizan. Ketika Allah Ta'ala meletakkannya di timbangan, keduanya akan sangat berat, yakni timbangan amal perbuatan akan condong karena beratnya kedua kalimat itu. Karena keduanya adalah khafifatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala sangat senang mendengarnya, dan kedua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah beserta segala pujiannya, Maha suci Allah beserta segala keagungannya. Alhasil, untuk membawa manusia kepada kebaikan dan untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, memanjatkan hamd atau puji sanjung kepada Allah Ta'ala juga sangat diperlukan. Ke arah inilah kita perlu memberikan lebih banyak perhatian. Demikian pula, perlu memberikan perhatian khusus untuk membaca solawat. Pada hari-hari ini, Anda secara khusus harus terus membaca solawat. Saya telah sampaikan, semoga Anda terus membacanya. Dan jadikanlah ini bagian dari kehidupan kalian. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar suara seorang muazin yang sedang berazan, maka ucapkanlah kata-kata yang sama seperti yang diucapkan muazin. Kemudian kirimkanlah solawat kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang mengirimkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan rahmat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu, perlu juga memberikan banyak perhatian kepada solawat. Dan hanya apabila kita melakukan ini, barulah kita akan menunaikan hak baiat kita. Demikian pula, perlu memberikan banyak perhatian kepada tobat dan istighfar. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan dan akan memberikan kelapangan dari setiap kesedihan, serta akan menganugerahkan rizki dari tempat yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Maka penting juga memberikan banyak perhatian kepada istighfar. Banyak orang yang bertanya tentang penyelesaian masalah-masalah mereka, maka kepada mereka saya memberikan jawaban yang sama, yaitu berikanlah perhatian yang sangat besar kepada istighfar. Beliau SAW bersabda, Allah Ta'ala menerima taubat selama manusia belum berada dalam keadaan sekarat menjelang kematiannya. Hingga saat itu, doa apapun yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala dan istighfar apapun yang dibaca, Allah Ta'ala menerimanya. Prinsip Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun demikian, yakni terkadang orang-orang memohon doa untuk pelunasan utang mereka, maka beliau bersabda, bacalah istighfar. Suatu ketika seseorang berkata, saya tidak dikaruniai keturunan, maka beliau bersabda, perbanyaklah istighfar. Dan mengenai membaca istighfar, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, untuk mendapatkan keturunan pun bacalah istighfar, perbanyaklah membaca istighfar, karena manusia hanya berada dalam dua keadaan, entah ia tidak melakukan dosa atau Allah Ta'ala menyelamatkannya dari akibat buruk dosa tersebut. Inilah hal-hal yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu agar manusia tidak berbuat dosa
dan agar Allah Ta'ala menyelamatkannya dari dosa-dosa yang telah terlanjur diperbuat. Maka ketika membaca istighfar, kedua makna ini harus senantiasa diperhatikan. Pertama, hendaklah memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Dan kedua, hendaklah memohon taufik kepada Allah agar terlindung dari dosa-dosa di masa mendatang. Namun istighfar tidak cukup hanya dengan lisan semata, melainkan hendaklah istighfar itu dipanjatkan dari lubuk hati. Demikian pula tentang tahajud. Manusia hanya dapat mengerjakan tahajud apabila ia juga mengerjakan solat-solat fardu. Dan apabila perhatian telah tercurah kepada solat-solat wajib, maka perhatian pun akan tertuju kepada solat tahajud. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembeda antara seorang laki-laki dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Apabila ada seorang yang mengaku mukmin dan muslim namun meninggalkan solat, maka ia mendekati syirik dan kekafiran. Kini kita telah berbaiat untuk menentangnya dan telah berjanji untuk berjihad melawan syirik. Kita telah berbaiat dan berjanji untuk berjihad melawan syirik. Maka untuk itu kita harus menjaga solat-solat kita. Hendaklah kaum pria berupaya untuk membiasakan diri menunaikan solat 5 waktu di solat center dan di masjid, agar masjid-masjid kita menjadi ramai dan generasi-generasi kita memperoleh kesadaran akan ibadah. Hendaklah tumbuh dalam diri mereka suatu semangat dan kecintaan, dan hendaklah mereka mengetahui mengapa solat itu wajib, dan solat yang dijalankan haruslah solat yang sejati, yang ditunaikan dengan sepenuh haknya. Untuk itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, mencukupkan diri hanya dengan bentuk lahiriah solat adalah suatu kebodohan. Kebanyakan orang menunaikan solat secara formalitas belaka dan dengan tergesa-gesa, seolah-olah solat adalah suatu pajak yang tidak semestinya dikenakan, yakni agar segera terlewati begitu saja. Sebagian orang menunaikan solat dengan tergesa-gesa, namun setelah itu memanjatkan doa yang begitu panjang, hingga menghabiskan waktu 2 hingga 3 kali lipat dari waktu solat itu sendiri. Padahal solat itu sendiri adalah doa. Barang siapa yang tidak diberi taufik untuk berdoa di dalam solat, maka solatnya tidaklah sempurna. Hendaklah engkau jadikan solatmu lezat dan nikmat dengan doa-doa, seperti halnya makanan dan minuman yang segar. Hendaklah engkau merasakan kenikmatan dalam solat melebihi kenikmatan makanan dan minuman. Janganlah sampai engkau lalai terhadapnya. Solat adalah hak Allah, maka janganlah sampai Allah menolaknya. Janganlah demikian, melainkan tunaikanlah hak solat dengan sebaik-baiknya, karena hanya dengan demikianlah engkau dapat membenahi kehidupanmu. Demikian pula beliau alaihissalam bersabda, perlakukanlah makhluk Allah seluruhnya dengan kebaikan. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam nasihatnya, ketahuilah, suatu jemaat tidak dapat disebut jemaat apabila anggotanya saling memangsa satu sama lain. Dan apabila ada 4 orang yang duduk bersama, mereka menghina saudara mereka yang miskin, mencari-cari kesalahannya, serta memandang orang-orang lemah dan miskin dengan kerendahan dan penuh kebencian. Hal yang demikian itu sama sekali tidak boleh terjadi, melainkan dalam kebersamaan hendaklah tercipta kekuatan dan lahirlah persatuan, yang darinya tumbuh kasih sayang, dan keberkatan pun akan mengalir. Beliau bersabda, aku melihat bahwa perselisihan timbul hanya karena hal-hal yang sepele, yang akibatnya orang-orang yang memusuhi kita, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, kemudian memperbesar perkara-perkara kecil itu menjadi sangat besar, lalu menyebarkannya, sehingga mereka menyesatkan khalayak ramai. Beliau alaihissalam bersabda, mengapa tidak dilakukan upaya untuk meninggikan kekuatan-kekuatan akhlak kita? Dan hal itu baru dapat terwujud apabila rasa peduli, kasih sayang, pemaafan, dan kedermawanan disebarluaskan, serta rasa belas kasih, kepedulian, dan menutup aib orang lain didahulukan di atas segala adat kebiasaan lainnya. Beliau alaihissalam bersabda, aku katakan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang saat ini menjadi muslim, kecuali apabila ia berbelas kasih kepada orang lain sebagaimana ia berbelas kasih kepada dirinya sendiri. Dan inilah nasihatku, bersihkanlah hati-hati kalian, dan jadikanlah belas kasih kepada seluruh umat manusia sebagai pegangan kalian. Janganlah menginginkan keburukan bagi siapapun, karena itulah adab yang paling luhur. Sungguh disayangkan bahwa orang-orang ini sangat tamak dalam membalas dendam kepada kaum-kaum lain. Namun aku katakan, maafkanlah dan ampunilah, serta janganlah menjadi orang yang pendendam dan munafik dalam tabiatnya.
kasihanilah bumi, niscaya langit pun akan mengasihi kalian. Dan aku tidak hanya mengatakannya, melainkan juga membuktikannya secara nyata. Aku sama sekali tidak pernah menyukai bahwa apabila seseorang berniat jahat kepadaku, maka aku pun berniat jahat kepadanya. Beliau memberikan contoh dalam perkara pengadilan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Dr. Clark. Tuduhan yang diarahkan kepadaku terbukti salah, dan aku pun mendapatkan izin dari pengadilan untuk mengajukan gugatan balik. Namun aku tidak mengajukannya, karena aku menginginkan belas kasih bagi mereka. Demikian pula banyak kesempatan lain yang muncul, namun aku selalu memilih untuk berbelas kasih. Oleh karena itu, apabila kalian pun ingin menegakkan perdamaian di dunia ini, maka ciptakanlah suasana belas kasih dan tinggallah di antara sesama dengan penuh kasih sayang. Jadi inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Apabila kita melakukan perubahan suci dalam diri kita, memenuhi hak baiat dan mengamalkan sepenuhnya syarat-syarat baiat ini, maka bukan hanya kita akan menjadi orang-orang yang menciptakan masyarakat yang suci di dalam diri kita, melainkan kita juga akan menjadi penyebar pesan Islam yang hakiki di dunia, menyebarkannya di kalangan umat muslim maupun non-muslim, dan orang-orang yang menentang Islam, bahkan di kalangan para ateis sekalipun. Suatu ajaran yang pada suatu hari nanti akan mengharuskan mereka untuk berpikir bahwa orang-orang Ahmadi itulah orang-orang yang ingin menegakkan pemerintahan Allah yang Maha Esa di dunia, sekaligus ingin menegakkan nilai-nilai akhlak yang luhur agar dunia tidak menjadi darul fasad atau tempat kerusakan, melainkan menjadi tempat berlabuhnya perdamaian dan keselamatan. Dewasa ini, kekuatan-kekuatan Dajjal sedang berupaya dengan segenap kekuatannya untuk menyebarkan pemikiran bahwa nama Allah Ta'ala harus dihapuskan di muka bumi dan kerusakan harus ditimbulkan di dunia. Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab kita sangatlah besar, yaitu seiring dengan memenuhi hak-hak baiat, kita berjihad melawan kekuatan-kekuatan Dajjal ini, memohon karunia kepada Allah Ta'ala, serta menggagalkan dan menghancurkan tipu daya mereka. Kita harus berupaya dengan sepenuh kemampuan kita. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk itu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk memenuhi janji baiat kita. Panjatkanlah doa-doa untuk perdamaian dan keselamatan seluruh dunia dan keselamatan umat muslim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap Ahmadi sebagai orang yang menjalankan perannya sepenuhnya dalam menegakkan tauhid dan kedamaian. Sekarang kita akan berdoa. दुआ कर लें। Mari kita berdoa. आमीन।